Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan anggota Yefi Mufatiratul Munawwaroh, Ifaudatul Hasanah, dan Amelia Arina Mahmudah. Di sini kami akan menampilkan video pembelajaran dengan materi kimia unsur dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah kabar kalian pada pagi hari ini baik-baik saja ya. Sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Nah, pasti kalian sudah pernah dengar ya apa itu kimia unsur. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu maksud atau pengertian dari kimia unsur. Nah, pengertian kimia unsur. Kimia unsur adalah spesies atom yang memiliki jumlah proton yang sama dalam inti atomnya, yaitu nomor atom atau zat yang sama. Unsur-unsur kimia dikelompokkan berdasarkan sifatnya ke dalam beberapa golongan, yaitu golongan utama dan golongan transisi. Selain itu, unsur-unsur kimia dapat dikelompokkan menjadi unsur logam, non-logam, semilogam, dan gas mulia. Unsur-unsur kimia yang terdapat di alam dalam bentuk unsur bebasnya diantaranya logam platina, emas, karbon, gas nitrogen, oksigen, dan gas mulia. Adapun unsur-unsur logamnya dalam bentuk biji logam. Logam platina dan emas disebut logam mulia. Sumber logam mulia dan mineral dapat ditemukan di kerak bumi. Sedangkan sumber gas oksigen, nitrogen, dan gas mulia terdapat di lapisan atmosfer. Selain memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan, kegunaan dan dampak dari unsur-unsur kimia beserta cara mencegah dan menanganinya tidak terlepas dari sifat yang dimiliki unsur-unsur kimia tersebut. Nah, pembahasan yang kedua yaitu fenomena kimia unsur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada besi. Nah, besi dalam kehidupan manusia di era modern ini sangat diperlukan untuk berbagai hal. Di antaranya sebagai bahan utama untuk membangun bangunan pencakar langit, rangka jalan tol, rangka kereta api, rangka rel kereta api, rangka kendaraan bermotor, dan teknologi modern lainnya. Nah, selain itu, tubuh manusia juga membutuhkan besi dalam jumlah sedikit, yaitu berupa zat besi, yang biasanya bisa ditemukan dalam sayur-sayuran seperti bayam dan beberapa buah-buahan. Nah, tidak hanya pada era modern saat ini. Pada saat zaman Rasulullah pun besi sudah digunakan, yaitu sebagai alat perabotan rumah tangga dan alat perang seperti tombak dan baju besi. Kemudian unsur yang kedua ada tembaga. Nah, hampir 65% produksi tembaga di seluruh dunia ditunjukkan sebagai bahan utama untuk membuat alat-alat kelistrikan. Tembaga juga digunakan dalam dunia konstruksi seperti untuk membuat pipa air minum, sistem pemanas, bahan tubing, tabung untuk distribusi minyak mentah, dan lain-lain. Selain itu, tubuh manusia juga membutuhkan tembaga yang bermanfaat untuk memperbaiki dan menggantikan jaringan ikat atau kolagen yang rusak. Kemudian untuk unsur yang ketiga ada emas. Nah, sejak zaman dahulu, emas digunakan sebagai lambang keagungan dan kejayaan sekaligus kemakmuran. Emas dijadikan ornamen dan hiasan tahta pada bangunan sejak zaman dahulu. Selain itu, emas juga digunakan sebagai alat tukar jika ingin membeli barang, termasuk pada zaman Rasulullah. Nah, tentunya di era modern ini, emas sangat diperlukan sebagai perhiasan seperti kalung, cincin, gelang, dan bahan perhiasan lainnya. Nah, untuk fenomena yang selanjutnya yaitu fenomena oksigen dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya tidak lepas dengan satu unsur ini yaitu oksigen, di mana oksigen ini sangat diperlukan untuk seluruh makhluk hidup.
termasuk manusia untuk bernafas. Karena oksigen memiliki peran sebagai pemenuhan kebutuhan metabolisme tubuh, membantu fungsi sel-sel tubuh manusia, dan mencegah pertumbuhan sel anaerob yang membahayakan tubuh manusia. Oksigen juga merupakan salah satu unsur kimia yang penting agar suatu reaksi kimia dapat berlangsung. Nah, serta oksigen juga dibutuhkan oleh semua sektor industri, mulai dari industri metal, industri kimia, hingga untuk keperluan medis. Nah, untuk unsur yang selanjutnya yaitu ada hidrogen. Nah, hidrogen merupakan bahan bakar paling efisien dan bersih. Dikarenakan hidrogen memiliki energi pembakaran tertinggi per kilogram dibandingkan bahan bakar lainnya. Dan hidrogen menawarkan energi 2-3 kali lebih banyak daripada kebanyakan bahan bakar umumnya. Nah, serta hidrogen tidak menghasilkan produk sampingan berbahaya saat proses pembakaran. Nah, untuk pembahasan yang terakhir, yaitu unsur kimia yang tertulis dalam Al-Quran. Yang pertama ada besi. Nah, unsur kimia yang pertama yang tertulis dalam kitab Al-Quran yaitu besi. Bahkan unsur ini dijadikan nama sebuah surat, yaitu surat Al-Hadid. Hal ini bukan ketidaksengajaan. Pasti di balik penamaan sebuah unsur tersebut pasti ada rahasia. Berikut adalah dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'humul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nasi wa liya'lamallahu may yansuruhu wa rasuluhu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca atau keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Nah, secara umum, logam berat di alam semesta dibuat dan dihasilkan dalam inti bintang-bintang raksasa. Sedangkan dalam sistem tata surya kita atau dalam sistem tata surya matahari, bintang itu bukan kelompok bintang raksasa. Nah, ketika umur bintang raksasa mencapai akhir, mereka memiliki dua opsi: meledak menghamburkan semua materialnya atau menjadi black hole. Maka semua material bintang raksasa akan berhamburan menjadi benda-benda luar angkasa atau meteor-meteor. Nah, meteor yang mengandung besi ini nantinya bergerak mendekati bumi yang waktu itu umurnya masih muda, dan terjadilah tabrakan hebat. Nantinya meteor ini melebur bersama menjadi bagian bumi saat ini. Untuk unsur yang kedua yaitu unsur emas. Unsur kimia berikut ini banyak dicari orang dan menjadi tolak ukur kekuatan mata uang sebuah negara. Dibandingkan logam lainnya, kandungan emas pada batuan tambang sangatlah sedikit. Selain itu, logam ini memiliki sifat mengkilat, berwarna kuning, berat, maleabel atau mudah dibentuk, dan daktil atau keuletan. Meski mudah dibentuk, emas tidak bereaksi dengan oksigen, sehingga sejak dulu dijadikan barang berharga atau perhiasan. Meski ditemukannya sulit, dalam salah satu ayat Al-Quran mengungkapkan fakta menarik bahwasannya cadangan perhiasan termasuk emas paling besar berada di dalam samudra. Berikut adalah ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwaladzi sakharal bahra litakulu minhu lahman tarriyan wa yastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtahu min fadlihi wa la'alakum tashkurun. Yang artinya, dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar atau ikan darinya,
Dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Quran Surat An-Nahl ayat 14. Nah, dari ayat tersebut kita diberi petunjuk oleh Allah bahwasannya di dalam lautan yang luas terdapat banyak perhiasan seperti mutiara, ambergris atau bahan parfum, dan tentunya emas. Nah, informasi ribuan tahun ini diperkuat oleh penelitian sains. Jika manusia mampu menambang emas di dalam samudra, maka semua penghuni bumi ini akan mendapatkan 1 ton emas per orangnya. Nah, baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai fenomena dan ayat yang berkaitan tentang unsur kimia tembaga. Nah, dari kisah saat Zulkarnain mendatangi sebuah negeri, terdapat sebuah kaum yang meminta perlindungan dari serangan kaum Ya'juj dan Ma'juj. Nah, mereka pun meminta untuk menutup celah 2 gunung untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj dengan menggunakan unsur kimia tembaga. Nah, dari penggalan ayat Quran Surat Al-Kahfi ayat 96 itu tersirat bahwa untuk membuat dinding yang kuat itu Zulkarnain itu melapisi logam besi dengan logam tembaga pada bagian luarnya. Hal ini membuktikan sebelum ilmu sains modern berkembang pesat, Zulkarnain dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah mengetahui manfaat tembaga sebagai pelindung anti korosi. Berikut ini adalah Quran Surat Al-Kahfi ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atuni zubaral hadid hatta idza sawa bainas sadafaini qananfuhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufri alaihi kitran, yang artinya berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua atau puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 96. Selanjutnya ini adalah fenomena yang berkaitan tentang unsur kimia oksigen. Pada surat Yasin ayat 80 itu lebih jauh mengajak kita untuk berpikir, dari manakah sih oksigen itu? Nah, dari surat ini itu ada penggalan kata api dari pohon yang hijau, yang secara eksplisit itu menunjukkan oksigen itu dihasilkan dari daun pepohonan. Nah, saat ini zat hijau pada daun pepohonan itu disebut dengan klorofil. Nah, tempat terjadinya oksigen itu melalui proses fotosintesis. Nah, berikut ini Quran Surat Yasin ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Shadaqallahul azim, yang artinya yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. Nah, selanjutnya adalah fenomena dari unsur kimia hidrogen. Nah, hidrogen sendiri adalah unsur kimia yang paling melimpah di alam semesta, karena memang unsur ini merupakan bahan bakar bagi seluruh bintang yang ada di alam semesta, termasuk matahari. Nah, tanpa adanya hidrogen, maka reaksi fusi itu tidak akan berlangsung dan tidak akan ada kehidupan di bumi seperti sekarang ini. Sebenarnya, nama hidrogen sendiri itu tentunya tidak disebutkan secara gamblang di dalam Al-Quran. Namun, jika kita merujuk pada surat Hasyam, yaitu matahari, maka setiap akhir surat ini selalu diakhiri dengan huruf hijaiyah H, yang mirip dengan simbol hidrogen pada tabel periodik. H di mana matahari terbuat dari reaksi fusi gas-gas hidrogen. Nah, bagaimana mungkin Al-Quran yang diturunkan 1441 lebih silam telah memprediksi matahari itu terbuat dari hidrogen. Nah, faktanya simbol H untuk hidrogen sendiri baru diberikan Antoine Lavoisier sekitar 1783 saat mengulang kembali penemuan Henry Cavendish tentang hubungan hidrogen dengan air. Hal ini menunjukkan unsur kimia satu ini adalah salah satu bukti mukjizat dan keagungan Al-Quran.
Itu tadi penjelasan tentang kimia unsur. Semoga bermanfaat. Atas perhatiannya, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.